Shalom. Terima kasih Shalom, atas Pak. pelajarannya. Shalom, Pak. Saya harap waktu pelajaran 30 menit ini semua di-unmute supaya rekamannya bagus dan tidak ada tambahan bising ya. Ini tentang materi ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. Tentu ini secara khusus adalah agama Kristen. Berbagai kepercayaan bisa memberikan perspektif tentang ilmu pengetahuan. Tapi semuanya itu pasti berkolaborasi dengan keyakinannya ataupun sistem dogma atau ajaran dari keyakinan itu masing-masing di seluruh dunia. Tentu agama itu sendiri dijalankan dengan proses atau juga mengikuti sistem iptek juga ya. Dan kita juga semakin mendalami agama kita itu pasti kita menggunakan proses atau sistem ilmu pengetahuan. Oke, saya akan share materinya. Ya, pelajaran ini hanya satu materi sehingga singkat ya. Iptek dan agama. Saya juga pendeta, Ref itu adalah pendeta, dan tahun 2014 sudah lulus doktor. Nama saya Salam Martua Solin, markanya Solin, dan juga alumni UPI D3-nya. Yang sekarang mengambil S3 yang kedua di UPI juga, Pendidikan Umum dan Karakter. Tentu kita melihat bahwa mendasari kita berpikir atau mendasari kita membayangkan apa sih iptek itu, ilmu pengetahuan itu, ya datangnya ada dari otak kita ya. Itu memang lingkup daripada ruang pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita misalnya berbicara tentang agama itu dari hati, ya dari hati nurani. Itu menjadi sinergi. Tetapi apa yang ada pada manusia itu adalah yaitu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak inilah yang menjadi bagian komponen yang bisa kita sebut jiwa. Ya. Kemudian ada roh. Roh itu lah yang kita disebut pemahaman tentang keagamaan, ya, tentang ketuhanan. Kita coba kembali kepada dasar agama ini. Yang kita setujui adalah agama yang berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dasar yang harus kita pegang. Sehingga pemahaman kita itu pemahaman yang spiritual dan jasmani ya. Arah daripada iptek ini adalah pasti ke arah pada ragawi, jasmani. Tentang spiritual itu arahnya kepada Tuhan dan ranahnya di dalam lingkup agama. Ya, sehingga kita akan gabung ini iptek dan agama. Oke, pertama kita lihat adalah iman, iptek, iman ilmu pengetahuan. Apa yang ada di dalam iman ilmu pengetahuan yang kita lihat beberapa hal, masih banyak, tetapi yang saya tuliskan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kejujuran akademik, karena kita adanya di dalam lingkup akademik, tentu kita membahas tentang kejujuran di akademik. Banyak sekali tuntutan jujur di dalam akademik. Termasuk mulai kita ingin mendaftar ke suatu akademik itu, satu universitas atau sekolah tinggi, pasti memerlukan kejujuran. Apakah kita jujur bahwa kita memiliki tujuan untuk masuk ke sana dengan cara yang jujur juga, proses yang jujur juga. Bahwa kejujuran proses itu akan menentukan kualitas kita
di masa-masa kita belajar di akademi itu. Ya, dan juga akan membentuk kita menjadi orang yang berkarakter sebagai akademisi. Ya, bahwa kita bisa berdiri sendiri dengan mencari ilmu pengetahuan dan menuangkannya baik di dalam dialog kelas ataupun tes-tes yang di masa akademik itu. Dan pasti kelulusannya akan berkualitas, akan berkarakter ya. Kejujuran ini diawali dari diri sendiri. Ketika kita jujur terhadap diri sendiri, tentu kita tahu apa kualitas kita dan apa motivasi dan juga tujuan akhir kita. Sudah menempatkan apa yang kita harapkan di kemudian hari, masuk ke satu akademi, satu institusi lembaga akademi itu, dan akan lulus untuk kemana. Ini menuntut kejujuran. Ya, kita tidak bisa tidak menyatakan kejujuran dalam hal itu. Di ibaratnya misalnya bahwa ada dorongan orang tua kita masuk dalam satu akademisi. Ya kalau memang itu adanya, kita memang harus jujur juga bahwa motivasi saya untuk masuk ke akademisi itu memang ada dorongan orang tua. Ya, tidak semata bahwa kita menghormati orang tua namun kita tidak jujur juga. Ya, kita tidak mendukung bahwa dukungan orang tua itu menjadi dukungan yang moral, dukungan yang rohani, dukungan yang ragawi juga kepada kita masuk ke dalam suatu universitas itu ya. Tapi ketika kita jujur bahwa kita memerlukan semua dukungan, termasuk ketika orang tua menuntut kita masuk dalam satu perguruan tinggi demi kebaikan kita. Dan itu harus kita jujur. Baik jujur di dalam diri kita bahwa saya perlu dukungan orang tua, bahwa saya perlu konsultan terhadap orang tua, atau mungkin ada family orang lain senior, kakak rohani atau kakak kakak usia yang mendorong kita masuk dalam satu akademisi itu. Kita harus jujur bahwa jujur terhadap sendiri memerlukan dukungan itu. Inilah yang membentuk karakter kita itu untuk berjuang ketika masuk di dalam lembaga universitas itu ya. Kemudian kejujuran terhadap yang lain. Kadang-kadang kejujuran terhadap yang lain itu yang membuka pintu komunikasi kita dengan orang lain. Membuka jaringan yang bagus itu. Di dalam satu universitas, ketika satu dengan yang lain kok menuntut kejujuran. Bagaimana bisa masuk, bagaimana prosesnya, siapa yang mendorongmu, apakah dorongan sendiri, apa motivasimu, dan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu coba capai. Jadi kita akan bicara jujur di situ. Karena itu dalam lingkup dunia akademisi itu menuntut kejujuran satu dengan yang lain. Karena akan membuktikan ketika satu angkatan atau beberapa angkatan itu lulus bersama, mereka kan masuk dalam dunia kerja. Bisa barangkali berbeda pekerjaan atau sedang berbisnis. Di dalam dunia bisnis dan sedang bekerja sebagai karyawan itulah yang akan menuntut sinergi jejaring itu. Ketika mereka melihat bahwa komunitas semasa waktu di perkuliahan ada kejujuran, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap yang lain itu, maka di dunia kerja itu akan saling memberi, saling menolong, dan saling membuktikan bahwa saya bisa menjadi temanmu, saya bisa menjadi pendorongmu, saya bisa saling membangkitkan. Dan tidak sedikit ketika kejujuran itu akan membawa kita lebih sukses lagi di dalam dunia kerja setelah selesai dari perkuliahan akademisi. Ini yang saya coba perhatikan di dunia-dunia perkampusan yang menuntut berkarakter itu, maka alumni-alumni itu akan sukses rata-rata dan mereka akan saling menarik, mereka akan saling memberi dan membangun bisnis masing-masing lebih maju. Ya, itu terbukti. Sekarang kalian baru semester pertama menerima pengajaran ini. Ini adalah menjadi dasar kalian. Karena satu kejujuran yang kita nyatakan dalam kehidupan akademisi kita itu akan memberikan buah di kemudian hari. Kalau dalam firman Tuhan mengatakan Korintus itu, ya persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kejujuran itu tentu akan muncul dengan konsisten itu karena memang dia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Ya, membangun persekutuan dengan Tuhan secara intensif, konsisten, dan terus makin tertib. Maka muncullah kejujuran itu. Itu tentang kejujuran. Kemudian masuk kita kepada berikutnya, iman intek ini adalah cerdas, berpikir kritis.
cerdas ini sulit juga untuk diberitahukan apa makna dalamnya ya. Kalau pintar ya karena dia belajar. Kalau cerdas ini kan apakah orang yang belajar giat kemudian mendapatkan nilai yang bagus, tetapi tiba-tiba suatu ketika dalam pekerjaannya dia menjadi orang koruptor dan dipenjara, apakah itu disebut cerdas? Tidak ya. Dia hanya memiliki kepintaran tetapi tidak berkarakter ya. Tapi kalau cerdas ini ya, dia memiliki pengetahuan yang lebih, bisa menempatkan diri. Oke, dia tidak begitu pintar dari yang lain, tetapi dia cerdas. Ya, dia bisa, apakah pada posisinya dia sebagai orang yang memberikan nasihat, maka dia tempatkan dirinya. Apakah sebagai posisinya dia mendengar, maka menempatkan dirinya untuk mendengar. Walaupun yang didengar itu adalah muridnya, yang didengar itu adalah adik kelasnya. Tetapi kecerdasan itu menuntut hal itu. Menempatkan diri pada posisi yang seharusnya. Maka itu cerdas. Kemudian ketika ada sekeliling tidak mengetahui, tidak menyadari, dan tidak mampu untuk menunjukkan suatu bentuk pertolongan dalam situasi yang tidak baik, maka seorang cerdas itu akan mampu untuk melihat itu. Menjadi suatu waktu peluang membuat dia muncul, memberikan pertolongan atau memberikan suatu perubahan. Itu cerdas. Jadi tidak semata bahwa semua itu bingung, terus semua bingung juga, kan ada pada akhirnya tidak ada solusi. Tapi seorang yang cerdas muncul dalam suatu kelompok yang bingung itu, dia akan muncul untuk memberikan suatu pendapat atau solusi bagi orang banyak. Itu orang cerdas. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis ini membuat segala sesuatu harus dipertanyakan, tapi bukan berarti menghakimi. Jadi coba bayangkan beda dengan kritis negatif, kritis positif ya. Kritis yang dimaksud di sini berpikir kritis ini adalah berpikir mempertanyakan secara positif. Ya tentu bagaimana kita bisa berpikir bahwa saya sedang berpikir positif, saya sedang berpikir tidak menghakimi. Ya itu terjadi oleh karena ada pimpinan roh itu, spiritual itu ya. Nah, bagaimana seseorang bisa merasakan bahwa saya sedang dipimpin oleh roh itu atau spiritual itu? Ya memang harus didasari kita ini sudah ada di dalam Tuhan atau masih hanya mengetahui atau hanya mengenal Tuhan. Tidak ada bedanya itu. Kalau kita hanya sebatas misalnya mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, berarti kita adalah hanya bagian daripada orang yang beragama di dunia ini. Tapi untuk membuat bahwa kita menyelami adanya roh dalam diri kita ini juga yang mengarahkan kita kepada hal yang baik, berpikir yang baik, positif, dan tidak menghakimi, itu karena ada roh. Roh itu roh dari Tuhan. Roh dari Tuhan itu yang kita tahu dalam Alkitab adalah Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Ya, hanya satu, yaitu percaya dan menerima Dia, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam Roma pasal 3, Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 13. Ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ayat 9, sebab barang siapa yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Dan bagaimana kita bisa melakukan itu? Hanya dengan itu. Ketika kita mempercayai ada Tuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan adalah Juru Selamat. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan? Dia harus datang ke dunia, dia harus menjadi manusia seperti yang dikatakan Yohanes, dan dia harus menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itulah yang kita harus akui, Roma pasal 10. Yesus yang mati dan dikubur, dia bangkit, itulah kita akui bahwa dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian pada masa kita masih hidup. Karena kelak kita semua pun, jika sudah di dalam Tuhan Yesus, mati, maka akan ke surga. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti menerima, kata menerima itu berarti begitu Tuhan memperdengarkan dirinya,
ya dalam Injil, maka kita menerimanya. Bukti kita menerimanya, itulah mengakui. Dan itulah yang menjadi jaminan kita bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sebab apa? Tuhan adalah Yesus, adalah Roh Kudus, adalah Tuhan. Jadi begitu kita menerima Tuhan Yesus, dalam pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengundang dalam hati, maka Roh Kudus ada dalam diri kita yang dimeteraikan. Roh Kudus itulah yang memberikan berpikir kritis. Ya, dan berpikir kritis yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membebaskan kita atau menghalangi kita terjerumus kepada pengejaran-pengejaran bidat atau palsu. Dialah yang akan memberitahukan bahwa ini hal yang buruk, ini hal yang baik. Dialah yang akan menggerakkan kita untuk arahnya kepada yang baik. Tentu ketika kita peka dengan tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus menaatinya. Ketika kita menaatinya, akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Berikutnya iman ipteks ini adalah ketangguhan dalam studi dan penelitian. Tangguh, ini yang kita coba fokuskan adalah tangguh. Seseorang yang ada di dalam Tuhan itu, dia harus sadar bahwa dia tangguh, begitu ya. Kenapa? Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dia. Jadi beda prinsipnya seseorang yang tangguh karena tuntutan. Misalnya dia dapat beasiswa, dia tangguh itu karena tuntutan beasiswa. Karena kalau dia tidak tangguh, maka bisa saja gagal, beasiswa bisa putus. Ya, atau mungkin ada janji-janji orang tua atau apapun yang membuat dia tangguh. Tetapi ketika dia tidak tangguh, maka dia akan sadar, wah ini saya tidak dapat apa-apa lagi. Jadi itu dituntut ketangguhan itu oleh sesuatu yang mengejar dia. Sedangkan ketangguhan di dalam Tuhan itu, ya kita sudah memiliki roh di dalam Yesus Kristus dalam hati kita, ketangguhan itu tidak dituntut oleh apapun dari dunia ini. Dia memiliki kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang tangguh. Sehingga dia akan menunjukkan bahwa saya harus begini, harus begini. Saya harus belajar, ya harus belajar. Saya harus mendengar, ya harus mendengar. Saya harus praktek, ya harus praktek. Saya harus bergerak, ya bergerak. Saya harus survive, ya survive. Jadi itulah ketangguhan yang dimiliki oleh seseorang dalam Tuhan itu. Ya, nah inilah yang disebut bagian daripada iman tadi. Artinya iman, ilmu pengetahuan dimiliki oleh seorang pribadi yang berkarakter. Yang pertama. Yang berikutnya kita lihat amal sebagai kesatuan. Ya, amal sebagai kesatuan. Ada kata amal di situ. Amal itu artinya apa? Akan sedekah ya. Itu bahasa sederhananya ya. Sedekah pemberian yang tanpa pamrih. Ya, atau pemberian yang karena kita itu memberikan dengan harapan ada balasan rohani. Ya, balasan rohani ini kan hanya Tuhan yang tahu, kan begitu. Ya, jadi amal itu tidak menuntut balasan dari sesama manusia di dunia ini, tetapi amal itu adalah pemberian yang berharap balasan Tuhannya. Begitu. Jadi ketika pengembangan seni tradisi dan kebijaksanaan lokal itu ya, inilah yang dituntut adanya terjadi. Apa menjadi support kita sebagai, apakah kita orang lokal, apakah kita sebagai bangsa Indonesia, ya, pengembangan yang harus terlihat. Kalau misalnya kita dari berbagai daerah, apakah ada daerah perkotaan atau daerah pedesaan tinggal kita, namun kita bisa bersatu dalam satu tempat, itu di akademisi itu, kita bicara dalam lingkup akademisi. Apa amal kita sebagai kesatuan? Ya, ilmu pengetahuan itu akan terbangun dengan adanya support atau ya support ya, kontribusi dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Misalnya gaya daripada budaya yang membuat terbentuk kesatuan itu, apakah dari Medan, dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Bali,
Dan itu berhubung satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan. Jadi membentuk satu komunikasi yang sinergi, yang menyenangkan. Ya, jadi sinergi yang menyenangkan itulah yang membuat bahwa kita ini satu loh. Nah, ini adalah amal. Misalnya, ketika kita mau menunjukkan style kita sebagai pribadi yang unik dari daerah kita itu, dan orang lain menikmatinya, orang lain itu merasa seperti dibangkitkan semangatnya, maka dia akan mencari juga ya, karena dia berpikir wah ini saudara saya ini mengamalkan sesuatu yang membangun semangat saya, maka dia akan berpikir apa juga dari saya, apa yang terdapat di dalam seni saya, apa yang terdapat dalam kearifan lokal saya. Maka dia berusaha mencari, kemudian ketika dia ketemu, dia akan menunjukkan juga, dia akan menampilkan juga, sehingga kita pun melihat hal yang baru. Oh, ini hal yang baru ya. Saya dari semangat melihatnya. Jadi ada hal positif, ada hal-hal yang bisa membangun kesatuan dari kearifan lokal masing-masing. Ini yang disebut. Ya, itu bicara kita tentang pengembangan seni, tradisi, dan kebijakan lokal. Ya, masih banyak lagi ya karakter-karakter lain. Tetapi yang terlihat pada IPTEK dan agama ini biasanya untuk mempersatukan itu dari segi seni, tradisional, dan kebijakan lokal. Ya, karakter-karakter lain itu cenderung sama. Ya, apakah dia memiliki karakter jujur, karakter empati, karakter kasih, karakter dermawan, itu semua manusia di dunia sama. Tetapi biasanya ada hal-hal kearifan lokal yang ada positif untuk menjadikan satu dengan yang lain. Ya, berikutnya kita lihat kewajiban menuntut ilmu. Apa itu kewajiban menuntut ilmu? Itu adalah penelitian. Tentu di dalam lingkungan akademisi itu yang dituntut adalah salah satu adalah penelitian. Sebenarnya ketika satu mata pelajaran kita belajar, kemudian dosen untuk menuntut kita berkeliling, bereksplor dengan pemahaman-pemahaman baru, dan dia membawa kita ini sedang meneliti sebenarnya. Kalau si dosennya sudah meneliti, dia sudah mencari data-data hasil dari penelitian riset papernya kah, ataupun riset langsung dari lapangan, atau penelitian berpikirnya melihat kondisi dan situasi lingkungannya, baru kemudian disatukan dalam satu pelajaran, kemudian dia ajarkan dalam kelas. Dan dosen ini menuntut, mengarahkan kita, mengajak kita untuk meneliti itu. Tentu setiap pribadi itu kan berbeda cara berpikirnya. Ketika dia mendengarkan tuntutan pelajaran itu, maka setiap mahasiswa ini, pelajar ini akan terbawa oleh daya pikirnya. Dia akan mencari dan meriset itu, apa hubungan pelajaran ini tentang kehidupan dia kah, kehidupan kearifan lokalnya kah, kehidupan dari lingkungannya kah, atau kehidupan dari situasi dia ada sekarang. Jadi kita sedang meneliti riset, tapi tidak riset lapangan, riset secara berpikir ya. Bisa saja ketika di tangan atau di HP kita cari juga ini bagaimana. Bahkan ketika kita nggak tahu ada kata-kata yang baru, kata-kata yang baru kita dengar ya, maka kita akan riset itu di dalam Google barangkali, Mbak Google, kita cari itu, oh ini artinya. Nah, inilah kita ini dituntut kewajiban tentang ilmu pengetahuan, yaitu penelitian. Nah, berlangsungnya pendidikan itu, maka kita semakin dituntut meneliti secara real, misalnya penelitian lapangan ya, sampai kepada kita menghasilkan tulisan ya, menghasilkan apakah skripsi, tesis, atau disertasi. Dan yang terakhir kita lihat adalah kewajiban mengamalkan ilmu ya. Ini kewajiban mengamalkan ilmu ini adalah satu tuntutan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebab apa? Ya, orang-orang akademisi lah yang nanti generasi-generasi yang akan membangun lebih baiknya bangsa kita. Apa itu pengabdian masyarakat? Karena itu ketika semasa mahasiswa itu kan kita diberikan tugas, apakah semester 1, atau tahun ke-1, atau tahun kedua, ketiga, disuruh untuk PPL ya, pendidikan pengalaman lapangan ya, pembelajaran lapangan, atau KKN, kuliah kerja nyata ya, atau retooling ya. Retooling itu adalah seseorang yang masuk ke dalam dunia industri atau dunia masyarakat,
dia bergabung, dia melihat proses kehidupan, apakah kehidupan bermasyarakat, industri atau pertanian apapun itu, kemudian akan apa yang bisa dia pikirkan dan kontribusinya untuk berbagi-bagi pembangunan industri atau kemasyarakatan atau usaha masyarakat atau apapun. Jadi itu adalah pengabdian masyarakat. Dan sekarang pengabdian masyarakat bukan hanya di dunia mahasiswa, tetapi termasuk juga dunia dosen, dunia para profesional yang diberi ruang oleh Menristek Dikti ya untuk membuka ruang bagi mereka-mereka yang mau melakukan pengabdian masyarakat dari profesinya, apakah dia profesi sebagai pengusaha, profesi sebagai karyawan, profesi sebagai profesional jasa atau juga dosen atau mahasiswa. Jadi membuka ruang untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sebab apa? Masyarakat ini kan mereka bisa berkembang oleh perkembangan daripada iptek. Iptek yang dilakukan riset-riset yang berkembang itu oleh para perguruan tinggi. Dari situlah munculnya ide-ide baru oleh karena hasil riset itu untuk mengembangkan dari usaha, proses usaha dan pekerjaan di lingkungan masyarakat itu. Dan siapa yang melakukan itu bertugas berkolaborasi antara dari mahasiswa atau perguruan tinggi itu terhadap masyarakat. Dan masyarakat itu tidak hanya tergolong pada masyarakat kecil, misalnya petani atau apa, termasuk juga adalah para industri. Industrial itu juga masyarakat. Atau juga kita masuk kepada instansi pemerintah. Ya kalau mereka ada di instansi pemerintah sebagai pemerintah, tetapi ketika mereka pulang dari pekerjaan adalah juga masyarakat. Ya kehidupan daripada manusia ini adalah secara umum adalah kehidupan proses bermasyarakat. Tetapi tugas-tugasnya yang berbeda. Jadi kolaborasi daripada hasil penelitian, riset dari perguruan tinggi itu bisa masuk ke masyarakat langsung, bisa masuk kepada industri atau perusahaan-perusahaan atau usaha-usahawan, bisa masuk kepada lembaga-lembaga institusi baik negeri dan swasta untuk apa? Mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Inilah 4 hal ini yang sedikit saya sampaikan, masih banyak lagi yang lain itu. Bagaimana hubungannya tentang ilmu pengetahuan ini dengan agama? Kita adalah orang beragama, agama kita agama yang memang karena harus terdapat seperti itu ya. Kita bersama-sama menunjukkan keyakinan kita itu di hadapan manusia. Ada sesuatu iman bersama itu oleh karena gerakan dan juga arahan daripada spiritual itu, yaitu Tuhan, ketuhanan. Ini kita tunjukkan bahwa kita di dalam Tuhan, kita yang sudah di dalam Tuhan, Tuhan Yesus, menunjukkan iman kita. Itu orang-orang yang beragama beriman, yang bisa berkolaborasi, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan itu dengan sistem yang benar sesuai kehendak Tuhan. Sehingga pasti ketika kita menyadari posisi kita sebagai anak Tuhan untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu kepada hal yang benar, kepada tujuan yang benar, kepada motivasi yang benar, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik yang membangun bangsa kita ini. Pasti pada ujung-ujungnya, akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan. Kenapa? Karena digunakan atau dikelola oleh orang-orang yang damai dari Tuhan. Sehingga muncullah disebut damai sejahtera di dunia ini. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan yang bergerak menyaksikan bagaimana karakter-karakter kebenaran dari Tuhan terjadi di dunia. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.